Wabah virus COVID-19 yang sedang menyebar ke seluruh penjuru dunia ini memang telah mengubah pola interaksi antar manusia. Orang yang tadinya memberi salam satu dengan yang lain dengan cara menjabat tangan atau bahkan memberikan rangkulan yang hangat, sekarang harus mengambil jarak secara jasmani atau physical distancing satu dengan yang lain. Tindakan yang memang seharusnya dilakukan, yaitu demi mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 dari orang ke orang. Bukan itu saja. Dahulu kita biasa menyapa kenalan kita dengan kata, "Halo, apa kabar? Bagaimana? Sehat?" Orang tersebut akan menyambut sapaan kita dengan rasa gembira dan akan menjawabnya dengan ramah. "Syukur, saya baik-baik saja. Kalau kamu sendiri, bagaimana?" Sekarang, sejak wabah COVID-19 ini menjalar kemana-mana, kalimat sapaan itu bagi sebagian orang terasa tidak nyaman. Yang bersangkutan merasa kalau kita bertanya seperti itu, kita sedang menyelidik yang bersangkutan. Apakah dirinya sedang terjangkiti oleh virus corona? Atau apakah yang bersangkutan telah menjadi penular virus terhadap orang lain? 2-3 kali sapaan saya tadi disambut dengan rasa terkejut oleh orang yang mendengarnya. Yang bersangkutan ketika mendengar sapaan saya merasa bahwa saya sedang mencari tahu tentang kesehatannya, padahal bukan begitu. Sehingga dengan sedikit tersingkat orang itu balas bertanya, "Loh, kenapa Pak?" Artinya sapaan tadi bukan lagi dipahami sebagai sapaan basa-basi. Namun seperti sapaan seorang dokter yang menyambut pasien yang masuk ke dalam ruang praktiknya dengan berkata, "Apa keluhannya?" Ya, dunia kita sedang berubah. Pertanyaannya adalah, apakah perubahan paradigma ini harus mengubah pola relasi antar manusia? Apakah pengambilan jarak secara jasmani atau physical distancing yang harus dilakukan demi kesehatan jasmania ini harus mengubah pola hubungan sosial dari manusia? Pertengahan bulan Maret yang lalu, saya mengajak para gembala gereja-gereja di kota Bandung untuk bertemu. Dan kami bersepakat untuk mengalihkan ibadah dari gedung-gedung gereja kami ke rumah-rumah jemaat dan melakukan ibadah secara online. Hal ini kami lakukan atas inisiatif sendiri, dengan kesadaran bahwa perjumpaan secara fisik di masa wabah seperti sekarang ini dapat membahayakan kesehatan jemaat dan masyarakat. Namun pertanyaannya adalah, mungkinkah selewat masa wabah COVID-19 ini orang akan merasa enggan untuk datang beribadah di gedung-gedung gereja? Saya yakin tidak. Mengapa? Karena memang ibadah secara online dapat membuat orang tidak usah repot melakukan perjalanan dari rumah ke gedung-gedung gereja. Namun, tidak seluruh kebutuhan sosial dan rohaniah manusia dapat terpenuhi melalui ibadah secara online. Sebagai contoh, kita sangat mengetahui bahwa pertumbuhan rohani tidak terlepas dari keterlibatan kita dalam pelayanan. Apabila orang hanya hadir dalam ibadah secara online, maka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk terlibat dalam pelayanan akan menjadi sangat terbatas. Berbagai kesempatan pelayanan yang tadinya tersedia dalam kehidupan gereja di masa sebelum wabah, seperti misalnya pelayanan sebagai seorang penyambut tamu atau asyir dalam ibadah, tidak akan diperlukan dalam ibadah online. Itu hanya salah satu contoh. Dan masih banyak contoh lainnya. Mereka yang berusia agak lanjut dan kurang terbiasa dengan teknologi informasi atau komputer akan merasa tersisih. Yaitu karena yang bersangkutan kurang mampu menggunakan komputer dan peralatan canggih lainnya dalam pelayanan. Demikian juga pelayanan baptisan. Apalagi pelayanan pemberkatan pernikahan. Sejauh ini masih belum dapat dilakukan secara online. Atau adakah di antara Anda yang bersedia dinikahkan secara online? Tentu tidak. Bagi gereja-gereja yang berukuran cukup besar, mengembangkan pelayanan secara online bukan hal yang sukar. Karena tersedia sumber daya, yaitu jemaat-jemaat
yang mampu mengelola pelayanan dengan komputer atau teknologi informasi. Namun bagi gereja-gereja yang belum terlalu besar, hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa wabah COVID-19 ini memang mendorong bahkan memaksa gereja-gereja untuk melakukan perubahan di dalam pola pelayanan mereka. Namun kita yakin bahwa di sebalik semua tantangan dan kesukaran ini, Allah ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Mari kita teguhkan iman kita dan jangan membiarkan kekhawatiran apalagi kepanikan menguasai hati kita. Allah tetap memegang kendali atas segala yang ada di alam semesta ini. Ia memegang masa depan dunia. Ia memegang masa depan Indonesia. Ia memegang masa depan Anda. Mari semakin banyak berdoa. Di dalam masa wabah seperti sekarang, sementara kita harus menjauh secara jasmani satu dengan yang lain, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, yaitu melalui berdoa. Saya berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong masyarakat dan bangsa kita, dan senantiasa melindungi para petugas medis, serta aparat keamanan yang sedang bekerja keras di dalam masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Dan apabila saudara-saudari belum mensubscribe YouTube channel saya ini, jangan lupa untuk mensubscribe-nya, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Silakan membagikan video ini kepada kenalan-kenalan Anda dengan mengklik tombol share yang ada di sampingnya. Sampai berjumpa di dalam video saya yang akan datang.